Halo semuanya, selamat siang. Jadi saya di sini selaku host dari Biar Paham Podcast. Saya Givari Gotama. Di sini saya kedatangan bintang tamu, khususnya bagian pengelola keuangan ya Pak. Jadinya di FAC IDX-nya Jambi. Oke, kali ini mungkin bagi saya pribadi yang ingin belajar cara mengelola keuangan, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Pak. Ya, Nama Pak siapa gitu. Ya, Biar penontonnya tahu gitu Pak. Ya, selamat siang. Nama saya Alexander Charles. Saya Branch Manager dari FAC Sekuritas Indonesia Cabang Jambi. Oke. Ya, saya di sini bertindak atau berprofesi sebagai konsultan investasi dan trading saham. Oke. Saya juga sebelumnya pernah ikut saham. Saya juga sebelumnya pernah ikut trading gitu kan Pak. Nah, mungkin ini ada dua hal yang berbeda gitu, baik itu dari sisi analisa pengelolaan keuangan di saham dan analisa pengelolaan keuangan yang ada di trading. Nah, untuk yang pemula nih, misalkan anak-anak milenial deh, kira-kira tips dan trik supaya mereka bisa mengelola keuangan itu seperti apa sih Pak? Apakah invest di saham atau apakah invest di trading? Ya, baik. Sebelum kita masuk apakah nanti mau investasinya ke investasi dalam bentuk investasi atau bentuk trading, generasi muda ya, teman-teman milenial atau Gen Z itu sebaiknya perlu mengelola keuangan pribadi terlebih dahulu. Ya, pertama pastikan teman-teman punya uang mampu menyisihkan uang. Kalau teman nggak mampu menyisihkan dari uang yang ada, ya apa yang mau dikelola kan begitu. Oke, jadi teman-teman harus mampu menyisihkan uang secara berkala. Misalnya teman-teman punya mungkin paling gampang kita dalam hitungan bulan, misalnya pendapatan teman-teman dalam sebulan itu entah itu pemberian orang tua karena masih kuliah atau memang sudah bekerja hasil usaha, misalnya per bulan itu rata-rata bisa mendapatkan uang 5 juta misalnya. Nah, itu dari 5 juta itu teman-teman mau menyisihkan berapa banyak untuk investasi gitu, atau untuk diinvestasikan, entah itu nanti di trading atau diinvestasikan, tapi menyisihkan berapa banyak. Misalnya mampu menyisihkan 20%, berarti 20% dari 5 juta berarti sekitar 1 juta misalnya begitu. Ya, benar. Ya. Nah, jadi kalau sudah misalnya 1 juta, 1 jutanya nanti baru kita masukkan ke investasi dan trading saham. Nah, apakah nanti kita kelolanya dalam bentuk investasi dan trading? Nah, ini sebenarnya dua-duanya sama baiknya, sama bagusnya, oke? Dan mungkin dua-duanya bisa kita jalankan berbarengan, gitu. Misalnya seperti apa? Misalnya begini, dalam tahap awal memang lebih bagus kita trading, ya. Kenapa trading? Bukan karena untungnya lebih besar, tapi dengan trading kita bisa mengenal pasar saham itu lebih baik karena kita sering berinteraksi, kita sering membeli saham, kemudian menjualnya, kemudian membeli saham yang lain, menjual lagi. Jadi referensi kita makin banyak, pengetahuan kita makin banyak, mentalitas kita juga akan semakin kuat karena mungkin kita sering interaksi. Mungkin ada risiko di sana, mungkin ada beberapa saham kita beli menjadi rugi. Kemudian ada beberapa saham yang mungkin ternyata perusahaannya jelek, ya enggak. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih generasi muda, ya kesalahan-kesalahan seperti itu hal yang wajar, yaitu tidak perlu ditakutkan atau dicemaskan. Gitu. Justru dari situ nanti kita bisa belajar agar di kedepannya kita nggak mengambil keputusan yang salah lagi. Yang kedua, dengan kita trading, keuntungan yang kita dapat pun nanti bisa kita tradingkan lagi gitu. Kemudian sambil kita tambahkan. Jadi misalnya bulan ini ya baru terkumpul, baru disisihkan 1 juta rupiah untuk trading, ya enggak, anggaplah tidak menghasilkan karena kita baru belajar. Bulan depan kita tambahkan lagi 1 juta karena kita menyisihkan lagi 1 juta. Bulan depan modal kita sudah menjadi 2 juta rupiah.
Oke, bulan depan lagi kita tambahkan lagi menjadi 3 juta rupiah. Sambil berjalan itu nanti hasilnya mulai muncul. Barangkali mungkin ada keuntungan 1 bulan itu, misal ya anggaplah cuma 1% atau 5% gitu. Dan kemudian nanti akan ditambahkan modal lagi. Dan dengan demikian, dengan kita menambahkan modal dari uang kita punya, kemudian ditambahkan juga dari keuntungan trading kita dapatkan, nah ini hasilnya nanti akan terus berlipat ganda di masa depan. Teman-teman, kalau konsisten terus menjalankannya, saya nggak bicara mesti harus 1 juta, 100.000 pun juga tidak apa-apa, asalkan teman-teman konsisten menjalankan. Konsisten ya Pak. Ya. Intinya konsisten ya. Mau Betul. itu mungkin dapat tabungan dari orang tuanya, atau uang jajan dari orang tuanya, atau mereka berbisnis, atau Ya, sekarang kan berusaha. banyak ini banyak affiliate gitu. Betul. Mungkin dari keuntungan di sana bisa diinvestasikan ke Betul. trading ataupun saham gitu. Cuma kalau menurut Bapak pribadi di awal mungkin lebih tepatnya untuk mencoba hal yang baru, coba trading dulu ya Pak. Ya, biar bisa mengenal. Ya, trading sambil investasi gini. Di awal time frame-nya kita ambil agak pendek dulu. Karena kalau investasi itu kan time frame-nya agak panjang. Artinya kita beli saham nanti untuk jangka waktunya itu bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun. Gitu. Jadi selama itu kan kita proses hanya menunggu saja. Gitu. Jadi lebih baik dikombinasikan. Artian kita beli sahamnya pertama time frame-nya pendek-pendek dulu. Nanti setelah ketemu saham yang benar-benar kita suka, kita baru ambil time frame yang panjang gitu. Sambil kita tambahkan juga. Mau 50.000 ditambahkan setiap bulannya, mau 100.000 itu tidak masalah gitu. Yang penting ditambahkan terus setiap bulannya. Oke. Mungkin itu tips dari Pak Alex buat mengelola keuangan di trading maupun di investasi gitu ya Pak. Ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga di sini Pak. Kira-kira kalau seandainya ini kan ada istilah setia pada satu perusahaan di saham. Menurut Bapak tanggapan Bapak gimana Pak? Apakah itu diperbolehkan? Kan ada juga tuh beberapa statement dari orang-orang sebar ke semua keranjang. Iya. Gitu, paham kan maksudnya Pak? Nah, iya, oke. Menurut Bapak gimana? Ya, itu ada benarnya, itu cuma mungkin dalam kita perlu menetapkan batas ya. Gitu. Artinya diversifikasi itu terlalu luas tidak bagus. Taruh telur satu kandang juga tidak bagus. Oke. Nah, dalam skala individu, kalau kita baru merintis, ya diversifikasi nggak usah banyak-banyak ya. Misalnya kita bagi ke 2-3 saham aja itu cukup. Gitu. Ini biasanya kita itu pertama. Kenapa kita tidak boleh terlalu banyak? Pertama kita secara kemampuan pengetahuan kita belum seberapa. Jadi kalau langsung kita beli 10 saham, itu mungkin nanti akan susah mengelolanya, susah memantau, susah karena kan setiap saham itu harus dianalisis satu persatu dan harus dievaluasi secara berkala satu persatu. Nah, kalau terlalu banyak nanti kita tidak cukup waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal-awal begini kemungkinan besar dana kita belum begitu besar. Ya, mungkin kita baru merintis berapa ratus ribu, berapa juta atau berapa puluh juta. Dan kalau kita bagi ke terlalu banyak saham, nanti nilainya kecil-kecil. Nilai kecil-kecil hasilnya tidak optimal. Jadi kita harus mengukur pengetahuan kita, mengukur jam terbang kita, dan mengukur dana yang kita punya. Kalau seandainya ya beda kelas, kalau seandainya kita udah di investasi di trading saham ini sudah 5 tahun misalnya, dana yang kita kelola itu sudah 1 miliar atau lebih misalnya, ya itu kalau kita punya 20 saham, 50 saham menurut saya tidak masalah gitu. Tapi kalau jam terbang kita masih di bawah 1 tahun dan kita baru mengelola berapa juta rupiah dana, ya enggak, ya barangkali mungkin 2-3 saham saja cukup. Yang makanya time frame-nya tidak usah terlalu panjang dulu, biar kita nanti dari satu periode kita bisa selesai di satu periode yang singkat. Satu saham kita nanti bisa pindah ke periode saham lain yang ke periode yang singkat juga. Jadi kita nanti akan banyak referensi dari saham-saham yang sudah pernah kita tradingkan. Oke, gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Buat kalau di saat ini kan posisinya FAC itu ada di Jambi ya Pak? Ya. Ada di Jambi, khusus
mengarah ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jambi ya Pak. Ya. Nah kira-kira buat anak-anak milenial ataupun yang mau belajar saham itu belajarnya ke mana nih Pak kalau misalkan pengen konsultasi ke Bapak? Ya, oke. Kalau sekarang ini, saat ini khususnya ya tahun 2023 ini teknologi kan sudah berkembang maju ya. Artinya hampir tidak lagi ada batas jarak ya gitu. Jadi untuk belajar, untuk konsultasi ya via telepon, via WhatsApp, video call itu kan gampang sekali. Ada media WhatsApp, Line, Telegram dan segala macamnya. Iya, Pak. Kemudian kalau mau interaksi dalam materi yang formal itu ada Zoom meeting. FHC kita sendiri itu rutin menyelenggarakan Zoom meeting setiap hari Sabtu ya, gitu jam 9 sampai jam 12. Seperti hari ini pun juga kita selenggarakan. Ada yang konsepnya memang full online, jadi hanya via Zoom meeting. Ada yang hybrid, ada yang artinya kita ada yang hadir secara online, ada yang hadir secara offline. Nah, dengan cara begini ya semua yang bahkan tidak di Provinsi Jambi aja ya, untuk FHC kita walaupun saya domisili di Jambi, investasi sini pun juga cukup banyak di luar Provinsi Jambi. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua pun juga ada, dari Madura, dari Kalimantan itu ada. Jadi hampir tidak ada batas wilayah ya. Nah, tapi untuk beberapa daerah di Provinsi Jambi itu bisa, kalau seandainya masih kurang puas dengan pembelajaran online, nanti bisa mengunjungi beberapa galeri investasi yang ada di beberapa daerah. Misalnya kayak di Muara Bulian, Batanghari, itu bisa mengunjungi galeri investasi di IAI Nusantara Batanghari. Kemudian seperti di Sungai Penuh, Kerinci, itu bisa mengunjungi galeri investasi di IAIN Kerinci. Kemudian seperti di Muara Bungo itu bisa mengunjungi galeri investasi di Universitas Muara Bungo UMB ataupun dari IAI Yasni Muara Bungo. Jadi ada banyak tempat yang bisa dikunjungi, ataupun kalau tidak menghadiri pertemuan virtual dan berkomunikasi lewat media sosial pun juga sangat memungkinkan. Gitu. Oke, baik Pak. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk saya berdiskusi. Mungkin di sini teman-teman baru belajar mengenai investasi ataupun yang sudah namun butuh ilmu yang mendalam lagi soal investasi, saya sarankan ke kantor IDX yang ada di Jambi ya Pak. Ya. Di Simpang Tugu Juang. Ya, di Simpang Tugu Juang. Mungkin kalau di saya pribadi ini podcast Biar Faham ini adalah podcast di mana saya itu sebenarnya tipikal orang pembelajar Pak. Ya. Jadi biar saya memahami ilmu yang mungkin bisa saya terapkan untuk ke depan, atau sharing-sharing ilmu yang saya tidak ketahui, saya konsultasi ke orang-orang yang lebih paham gitu. Ada baiknya saya bikin podcast biar semuanya mendengarkan gitu kira-kira. Jadi seperti itulah kenapa saya ingin membuat podcast Biar Paham ini. Kira-kira terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmu yang didapatkan saat ini bermanfaat. Siap, Ya. sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, oke.